yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan proses pembelajaran dari pagi tadi. Namun pada kesempatan ini kita ingin membuat sesuatu yang baru. Oke, yang sudah ditempel, biar tidak jauh tadi, yang sudah saya pulang. Oke, sekarang. Poin-poin penting yang kita jadikan kesepakatan kelas di sini. Insya Allah kita akan pilih nanti kita ambil 5 sampai 6. 6. Jadi kalau tepat waktu itu tidak bisa lakukan semuanya? Bisa. Bertanggung jawab bisa tidak? Bisa. Ya. Religius? Bisa. Kita dilatih untuk menjadi imam-imam nanti. Apalagi, ini yang penting, gemar membaca. Izin kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita bersyukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa datang bersama-sama melaksanakan aktivitas kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, tentunya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya lagi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang menghadiri undangan saya dalam rangka memberi tugas dalam program pendidikan bergerak, yaitu tugas aksi nyata untuk berbagi dengan teman-teman guru, membiaskan tentang apa-apa yang kami pelajari selama kurang lebih 3 bulan di program bergerak
sebagai gambaran bahwa selama kurang lebih 3 bulan itu kami sudah mempelajari sebanyak 4 modul, dari modul 1.1 sampai 1.4, di mana modul 1.1 itu tentang filosofi pendidikan kejarwantara, modul 1.2 tentang peran dan nilai guru, modul 1.3 tentang visi guru, dan terakhir adalah modul budaya positif. Pada kesempatan ini izin saya berbagi hanya fokusnya pada filosofi pendidikan kejarwantara dan modul budaya positif, karena 2 modul lainnya berhubungan dengan nilai guru bergerak dan visi guru bergerak. Ini fokusnya kepada lebih pembelajaran. Selanjutnya saya mau terima kasih Pak Pimpinan kepada ada. Saya kembali minta izin untuk aksi nyata ini. Kemarin saya dapat rekomendasi dari Pak Sekolah untuk ikut terlibat dalam program guru bergerak. Jadi rekomendasi ke Pak Sekolah kemarin pas kegiatan kita pelatihan pembuatan soal ujian online kemarin di SMP 2 Kisel. Oke Bapak Ibu, minta izin di sini saya mau berbagi, bukan maksud dari menggurui. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini sudah ada sama kita semua. Hanya mungkin kita mau samakan persepsi tentang bagaimana seharusnya pendidikan dan pengajaran di kelas kita, supaya kita juga di dalam kelas mungkin mengajarnya bahagia, anak juga bahagia. Pada akhirnya kebahagiaan untuk anak setelah ke sekolah bisa terwujud. Karena beberapa kasus di sekolah-sekolah lain itu banyak masalah antara guru dan siswa, masalah siswa-siswa yang sering keluar, masalah siswa yang tidak mengerjakan tugas. Ini adalah sebuah gambaran bahwa beginilah kondisi sekolah kita. Selanjutnya kita akan cari tahu bagaimana cara mengatasinya. Diseminasi budaya positif, program pendidikan bergerak kata tempat Kabupaten Barat. Saya masuk seleksi dan keempat, insya Allah akan ke-7 dalam waktu dekat sudah di sebentar lagi. Nanti kami ditugaskan untuk menginformasikan kepada teman-teman. Oke, baik. Yang pertama, modul 1.1 filosofi pendidikan kejarwantara. Nah, izin berdiri dulu. Di filosofi pendidikan kejarwantara yang kita mau rubah di dalam kelas itu tidak lebih membuat kita lebih mudah di dalam kelas, karena nanti fokusnya kita mengajar hanya menuntun, kemudian kita menjadi among, kemudian sistem yang kita gunakan berpihak pada anak, dan terakhir mereka belajar. Ini adalah filosofi pendidikan kejarwantara yang diabaikan di Indonesia, yang kita pakai hanya slogannya saja. Ingat Susuntulodo, Immanuel Mangundarso, Tuturi Hargayani. Tapi prakteknya kita tidak terapkan. Kita selalu merujuk pada kurikulum luar. Kita pakai kurikulumnya Froger, kita pakai kurikulumnya Montessori. Sementara Finlandia yang pendidikan yang paling bagus dunia, mereka merujuk filosofinya kejarwantara. Nah, apa yang salah yang kurikulum kita tentunya tidak salah. Hanya kita tidak terapkan secara utuh. Kita hanya dikasih boyan saja ini ngaso ini 5 dia. Yang pertama, kejarwantara yang memudahkan kita dengan pendidikan itu hanya menuntun katanya. Tuntunan dalam tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikannya itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dia fokus kepada menuntun. Nah, apa yang dituntun? Di sini dikasihkan kata kunci sama kejarwantara, yaitu kodrat. Kodrat yang ada sama anak itu ada 2. Ada namanya kodrat zaman, ada kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu begini.
kita mendidik anak sesuai dengan di mana dia tumbuh, di mana dididik. Misal di pelajaran, kita maksimalkan potensi yang ada di sini untuk memberikan belajar di kelas. Karena kita tidak bisa diberikan patokan kondisi-kondisi di Jawa untuk kita gunakan di sini. Nah, oleh sebab itu Yayasan Dewantara membantu kita dengan memaksimalkan keadaan zaman, keadaan kodrat keadaan. Jadi kita mengajar kalau PPKN mungkin enak karena kontekstual materinya. Yang menjadi masalah selain PPKN, misalnya matematika, bagaimana dia mau buat materinya supaya sesuai dengan kondisi di Pajalas ini. Maka solusinya adalah kita cari apa-apa yang bisa kita jadikan media kita dari sekolah yang ada. Selanjutnya kita menuntun anak sesuai dengan progres zaman. Sekarang ini kan zamannya 4.0. Jadi anak-anak kita bahkan melebihi kita pengetahuannya tentang digital. Maka kita tuntun anak-anak untuk belajar sesuai dengan progres keadaan, tapi tidak lupa kita berikan dia atau ikuti dia punya kemauan untuk belajar dengan kodratnya. Bahwa mereka itu zamannya pakai JJ, pakai pegawai. Jadi kalau tugas-tugas nanti biarkan mereka berkreasi dengan kelebihan mereka, yaitu melalui gawai. Kemudian yang kita sering lupakan, Yayasan Dewantara dikasihkan kita analogi seperti pendidik itu katanya sama petani. Kalau siswa sama bibit katanya, bagus tidaknya hasil panen, bagus tidaknya bibit itu tergantung petani. Itu dianalogikan. Misalnya di sekolah sini ada banyak jenis bibit. Kita ambil dulu misalnya bibit tidak baik. Bibit yang tidak baik dirawat, disemai oleh petani yang handal, bisa jadi kualitasnya akan lebih baik dari bibit-bibit yang umur lainnya. Selanjutnya lagi, bibit yang unggul bila tidak ditangani oleh petani yang handal, tidak dirawat, tidak disemai baik, bisa jadi dia menjadi kualitasnya hasilnya tidak baik, padahal dia dari bibit yang baik. Nah, maka oleh sebab itu petani ini menentukan bagaimana bibitnya bisa dipanen dengan baik. Jadi kita tuntun anak-anak lakunya bukan untuk sekarang masih sekolah ini, tapi untuk nanti setelah dia tamat SMA. Nah, itu tujuan pendidikan kita. Kita tidak harap bahwa kita ajaran ini bahwa pekan depan atau next semester dia sudah bisa berubah. Tapi harapan kita adalah begitu dia selesai, dia mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masyarakat dan untuk hidupnya. Oke, selanjutnya filosofi pendidikan Yayasan Dewantara berpihak pada anak. Ini yang kita mau tanamkan di kelas kita masing-masing. Kita mengajar berpihak pada anak. Bagaimana berpihak pada anak itu? Kalau kita lihat filosofinya, bahwa usia 11 sampai 15 itu seharusnya mereka dunia masih dunia bermain. Itu dia punya klasifikasi umur dan pendidikan. Usia 11 sampai 15 masih usia bermain. Sehingga kita belajar di kelas harusnya kita punya materi lebih banyak konten bermainnya daripada seriusnya. Daripada kita serius kalau ujung-ujungnya mereka bermain. Jadi bermain sambil belajar. Jadi misalnya setelah permainan mereka kasih belajar. Daripada kita belajar terus mereka bermain. Dan kita punya harus ingat bahwa konsentrasi manusia itu hanya 15 menit di awal saja. Setelah itu sudah yang kita sampaikan tidak masuk. Jadi kita upayakan belajar sesuai kebutuhan anak-anak. Kita lihat konten yang kita apakah bisa diterima oleh anak kita. Kalau terlalu berat, kita carikan yang lebih ringan sehingga pendidikan kita berjalan kepada mereka.
Yang selanjutnya sistem Among. Nah, sistem Among ini adalah patokan di dalam mengajar, karena guru diharapkan di depan Sundolodo, Ingasus Sundolodo, di depan menjadi teladan. Ini yang mungkin susah untuk kita, terus saya juga. Kita sering mengajarkan anak-anak untuk disiplin, anak-anak untuk rajin membaca, tapi kita tidak memberikan teladan di depan. Sementara di usia ini mereka lebih fokus apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jadi kita di depan diharapkan mampu menjadi teladan. Selanjutnya Ikmadia Mamungkarso. Di tengah-tengah kita mampu menginspirasi anak-anak didik kita. Kita mampu memotivasi mereka di dalam kelas. Ini biasanya di dalam proses diskusi, anak didik kita biasanya tidak tahu mau berbuat apa. Maka dibutuhkan guru sebagai motivatornya. Dan terakhir, Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Tapi di tingkat usia SMP kita belum melepas anak didik kita. Kita belum memberikan kepercayaan untuk mereka berbuat sepenuhnya. Tapi kita masih ada di antara mereka Ingasus Sundolodo dan Ikmadia Mamungkarso. Itu. Dan terakhir, Merdeka Belajar. Bagaimana Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar itu gurunya bahagia, siswanya senang. Jangan masuk bahagia, keluar murung-murung. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kita usahakan masuk dan pulang kita bahagia. Jangan cuma kita juga bahagia, anak-anak kita juga. Tapi ibu, kalau jam-jam terakhir itu kalau mapel-mapel yang kayak matematika, IPA, mungkin kita bisa kasih kompensasi waktu, kita kurang-kurang sedikit. Karena di titik itu sudah jenuhnya di otak gitu. Apalagi matematika. Kalau seni budaya mungkin hanya menggambar, mereka membuat kerajinan. Anak-anak itu kalau sudah melakukan tidak bosan. Beda kalau tidak melakukan. Jadi kita masuk di zona bahagia. Anak-anak kalau kasih tugas silakan. Jangan kita patok dengan cara yang kita mau mengerjakan tentang norma di PPKM. Kita harus membuat makalah. Kita tidak bisa patok begitu. Jadi kita tanya anak-anak, kamu bisa apa? Apa yang kamu bisa lakukan? Yang bisa buat video, yang bisa buat makalah, yang bisa buat slide presentasi, yang bisa buat konten-konten di YouTube. Kita dukung itu. Yang penting tujuan pembelajaran tercapai. Jangan harus makalah, jangan harus video. Karena anak-anak itu setiap orang beda yang punya kelebihannya. Ada yang pintar berdialog, ada yang menulis dulu baru dia bisa, ada yang jago kalau buat TikTok. Silakan kita kasih kemerdekaan untuk mereka. Yang penting tugas dikerjakan. Beda kalau dia tidak buat, disuruh buat konten pembelajaran, dia dibuat konten pre misalnya. Nah ini harapan saya adalah setelah kita ini kita masuk di kelas, kita tidak lagi menjadi beban itu masuk di kelas. Kita buat enjoy saya dalam kelas. Kita berusaha dengan terpaku dengan kurikulum harus tercapai semua. Yang penting kita masuk ada hal positif yang ditanamkan kepada anak-anak dan itu berbuat baik untuk hidupnya nanti setelah tamat sekolah. Insya Allah kurikulum baru menampung itu. Kurikulum prototipe ini paradigma baru. Kurikulumnya itu dia berfokus pada potensi yang dimiliki anak. Jadi anak-anak nanti apa dia punya bakatnya, itu yang difokuskan. Itu mungkin kalau filosofinya Gajah Dewantara. Yang pertama, kita ajarkan anak-anak sesuai apa yang dibutuhkan dengan suasana berbeda. Yang kemudian yang paling penting, kita sebagai tenaga pendidik, kita harus menjadi kamu. Kita menjadi kamu. Itu. Selanjutnya, subvisi pendidikan kita melakukan proses pembelajaran dalam kelas tadi. Tujuannya ini dirubah. Sekarang ini konversi menjadi 6 saja. Namanya profil pelajar Pancasila. Yang kita lakukan semuanya sekarang
Tujuannya di sini. Silakan bereksperimen di dalam kelas. Yang penting hasilnya nanti kita bisa, yang pertama bagaimana bertakwa kepada Yang Maha Esa, berpikiran global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. 6 ini sekarang yang kita jadikan fokusnya kita untuk mengajar di kelas. Apapun yang kita lakukan, harapannya adalah religius, kemudian mampu bertoleransi. Itu profil visi pendidikan kita. Nah, saya kira saya mau masuk di konten yang tujuan awal saya menyampaikan ini tentang budaya positif, karena ini sangat berpengaruh, sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya wali kelas sebagai orang pertama yang menyelesaikan masalah kelas. Kita tidak pakai BP karena yang lebih tahu kondisi siswa adalah gurunya. Kalau BP tidak tahu kondisinya siswa. Kalau guru dia tahu. Jadi oleh sebab itu kita dibekalkan bagaimana kita melihat hubungan pada belajar, bagaimana disiplin positif termotivasi, bagaimana kebutuhan dasar manusia, bagaimana posisi kontrol guru, apa yang kegiatan kelas, dan cara penyelesaian masalah melalui segitiga institusi. Ini yang kita mau perdalam, bagaimana seorang guru atau wali kelas sebagai orang pertama menangani masalah, dia bisa memberikan solusi untuk anak-anak ketika ada masalah di kelas. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau ulang itu adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Untuk menciptakan disiplin positif, yang pertama kita harus sekolah kita. Bagaimana disiplin kita tanamkan di sekolah kita? Kembali lagi kepada tadi Among tadi. Bagaimana kondisi sekolah kita? Jadi sentra pendidikan kita. Jadi sentra pendidikan itu bagaimana komunikasinya guru dengan orang tua, bagaimana sekolah dengan masyarakat. Karena 3 lingkungan inilah yang berpengaruh dengan pendidikan kita. Diajar di rumah, diajar di sekolah, dan pasti masyarakat lagi yang berbarui pengetahuan anak. Untung kalau bagus, kalau tidak bagus maka muncullah masalah. Jadi yang perlu diperhatikan pertama adalah bentuk disiplin yang selama ini terdapat di sekolah. Apakah sudah tepat? Bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah anak di kelas kita? Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Di bawah ini adalah paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Selama ini kita beranggapan bahwa guru mengontrol murid. Jadi guru merasa berwenang mengontrol murid. Kita lihat pendapatnya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita ulangi balik, kita tidak bisa memaksa seseorang murid untuk berbuat sesuatu jika murid tidak mau melakukannya. Jadi kita selalu menganggap kita bisa kontrol murid, kita perintah murid mengikuti kita. Ternyata teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Bisa jadi anak-anak yang ikuti kita beri perintah ada tujuannya. Apa tujuannya? Mungkin dia hindari hukuman, dia membuat dirinya tidak nyaman. Dia membuat suatu kondisi supaya dia nyaman, sehingga dia memilih untuk mengikuti kontrol guru. Nah ini. Jadi kita salah beranggapan. Kita punya anggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ternyata tidak. Murid itu tidak diizinkan dia dikontrol. Kalau dia tidak diizinkan, maka kita tidak bisa mengontrol dia. Karena siswa diizinkan kita untuk kontrol dia, ada tujuannya. Tujuannya itu supaya dia tidak kena hukuman bisa jadi. Yang kedua, kita punya pemahaman, kita punya anggapan semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid
agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Biasanya kita bujuk terus anak-anak. Ini biasanya di PAUD. Kalau di SMP mungkin sudah di usia ini kita jarang lakukan. Kita bujuk-bujuk anak-anak. Tiba-tiba anak sadar, oh ternyata selama ini saya dibujuk-bujuk saja. Biasanya muncul perlawanan, dia mulai tidak mengikuti perintah kita. Dan selanjutnya kita punya anggapan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membentuk karakter. Ini biasanya kalau anak kita terlambat, kita kritik, kita timbulkan rasa bersalah sama anak, kita buat dia merasa bersalah dengan ucapan kamu ini misalnya membuat lagi kecewa ibu guru jatuh tinggalkan misalnya jualannya anaknya, tiba-tiba si orang tinggalkan. Ini posisi membuat bersalah. Kita berharap bahwa kita sebelum itu anak-anak dia punya sikap. Ternyata mereka menanamkan identitas gagal. Saya kasih kecewa ibu guru. Nah itu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang kita selalu terapkan di sekolah, bahwa kita memiliki kendali untuk mengatur anak-anak, untuk memaksa anak berbuat seperti apa yang kita mau. Ini kita mau coba ngobrol sedikit, karena kita tidak bisa memaksa anak kalau dia tidak mau ikuti. Bisa jadi dari proses memaksa ini akan timbul dendam. Bisa jadi kalau kayak saya sini tiba-tiba saya pulang bocor batu. Kalau bisa jadi kita punya dagangan misalnya, karena ini akan menimbulkan anak itu menendam. Kita memaksa dia ikuti perintahnya kita. Tujuannya tadi apa? Supaya dia tidak kena hukuman, tapi dia menyimpan dendamnya anak kalau begini. Ini dia stimulus respon tentang lawan teori kontrol dengan stimulus respon. Bagaimana cara pandang tentang dunia? Kita beranggapan bahwa realitas di mulut kita sama. Ternyata realitas di mulut kita dengan anak berbeda. Ini yang terkontrolnya. Yang kedua, kita beranggapan bahwa semua orang melihat hal yang sama. Kalau terkontrol mengatakan setiap orang memiliki pandangan berbeda, sehingga mungkin bisa jadi anak kita melanggar karena ada cara melihatnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terkontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berlaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau terkontrol dikatakan semua berlaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol dikatakan hanya dia yang bisa mengontrol dirinya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada saat bukan gagal. Di teori kontrol yang kita lakukan adalah kolaborasi dan konsensus diciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikirnya kalau di stimulus respon, berpikir menang kalah, sementara teori kontrol dia menang-menang. Ini yang kita mau terapkan di kelas kita. Terkontrol. Kenapa anak-anak melanggar? Kita lihat dulu tujuannya. Apa alasan dia lakukan itu? Sebentar kita lihat di posisi kontrol guru. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan terkontrol? Stephen R. Covey dalam prinsip center leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita akan mengubah bagaimana kerangka acuan kita. Kita masuk di disiplin positif. Bagaimana cara membuat produk disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid?
Apakah guru yang bisa, atau kepala sekolah, atau orang tua murid, atau murid sendiri? Ini kita punya pemantiknya. Kira-kira siapa yang bisa disiplinkan? Kalau kita lihat ini kayaknya semuanya bisa. Guru bisa disiplinkan murid, kepala sekolah bisa, orang tua bisa, murid juga bisa. Nanti kita lihat kenapa. Dan yang mana yang efisien? Apakah dari orang tua, kepala sekolah, atau guru, atau murid sendiri? Disiplin positif, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru kita bisa menghilangkan hukuman itu. Bapak Pendidikan Gajah Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain disiplin kita. Namun harus dalam suasana kemerdekaan. Jadi nanti kalau kita terapkan disiplin positif di sekolah, yang pertama kita menghilangkan ini hukuman. Hukuman itu dihilangkan di sekolah. Kita jadi motivasinya anak-anak berbuat dari dalamnya, bukan karena tinggal hukuman. Pemikiran Gajah Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dian Gasser dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin adalah dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sekali lagi, kata kunci adalah disiplin adalah pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik anak. Kalau dia sudah yakin apa yang dia ikuti, maka motivasinya dia berbuat itu adalah intrinsiknya, internal dari dirinya, bukan dari internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Misalnya ada yang bersharing, langsung saja boleh, kita tidak usah kasih kita jawab, langsung ajukan saja kalau ada yang kita beda pendapat. Nah, kita lihat budaya positif tadi dengan kaitannya motivasi perilaku manusia. Apakah manusia itu berbuat tanpa motivasi? Kita lihat Diana Gasser dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu orang melakukan sesuatu yaitu untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman. Jadi motivasinya seseorang itu untuk melakukan sesuatu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang begini dia selalu bertanya, apa yang terjadi apabila saya melakukannya? Anak-anak kita begini, apa yang terjadi kalau saya terlambat sekolah? Apa yang terjadi kalau saya tidak jalan tugas? Ini motivasinya adalah menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Karena bisa jadi dia kerjakan tugas tujuannya supaya tidak hukuman saja. Bisa jadi supaya dia mendapatkan supaya dia tidak posisi yang ketidaknyamanan. Jadi manusia berlakunya dia berbuat karena menghindari itu tadi hukuman, sehingga dia melakukan sesuatu agar dia tidak mendapat hukuman. Yang kedua, motivasinya itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga motivasinya orang melakukan sesuatu perbuatan apapun. Ada motivasi. Yang pertama menghindari hukuman, ini motivasi yang paling rendah. Yang kedua motivasi untuk mendapat imbalan
Ini yang biasa kita terapkan di sekolah-sekolah. Yang juara dikasih hadiah, yang disiplin dikasih pujian, yang tepat ke sekolah dikasih penghargaan. Ini adalah motivasi yang kedua. Dia selalu beranggapan apa yang akan saya terima jika saya melakukannya. Anak-anak yang tipe ini, dia bertanya seperti itu. Apa untungnya kalau saya belajar? Apa yang saya dapatkan? Hadiah apa? Jadi dia melakukan sesuatu, ada orientasi yang dibalas hadiah. Sehingga kalau kita lihat kemarin itu di berita, ada anak-anak yang bunuh diri karena biasa juara. Juara itu biasa juara terus, tiba-tiba dia gagal. Nah, karena biasa hidupnya dapat terus imbalan, dia merasa gagal karena dia juara. Di situ dia bunuh diri. Kasusnya yang kemarin beberapa kita nonton di media, bahwa imbalan ini adalah menghukum, penghargaan ini adalah hukuman. Tapi motivasinya masih penting daripada yang pertama tadi. Sehingga anak-anak berbuat yang terbaik untuk mencari penghargaan. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dalam nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya bila melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang menjadi disiplin positif, karena motivasinya berperilaku bersifat internal dan bukan eksternal. Bedanya yang ketiga dan kedua, yang ketiga ini dia lebih melakukan sesuatu karena ada nilai-nilai yang diyakini, nilai kebajikan yang dia yakini. Misalnya siswanya kita belajar, mungkin dia meyakini jika dengan belajar hidupnya kelak menjadi baik. Beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua dia belajar mungkin karena mau juara, jadi motivasinya hadiah. Kalau yang ketiga dia belajar karena untuk kehidupannya setelah dia dewasa nanti, maka motivasinya adalah kebaikan hidupnya. Nah, ini adalah nilai-nilai yang baik. Anak-anak rajin ke sekolah, motivasinya apa? Motivasinya agar terbiasa hidup disiplin ketika di masyarakat. Jadi motivasinya adalah internal, bukan karena hadiah atau hukuman. Nah, harapan kita adalah kita menanamkan motivasi yang ketiga ini pada anak kita, supaya mereka melakukan sesuatu karena ada nilai-nilai yang mereka yakini baik untuk kehidupannya di masa yang datang. Jadi kita menanamkan ini. Tidak usah jauh-jauh, kita juga sebagai guru biasanya motivasinya kalau bukan karena imbalan, supaya kita bisa teguran. Padahal yang tepat adalah karena ada esensi atau nilai-nilai yang kita yakini. Misalnya kita sebagai guru, bahwa mengajar itu adalah sebagai ladang amal kita untuk akhirat kelak. Ini adalah nilai yang kita yakini. Tujuan dari sisi positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, keyakinan kelas ini fokusnya kan keluar kelas gitu. Ada pemantiknya. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak kelas saja? Kita lihat kemarin kelas-kelas kita sudah jauh peraturan dari 1 sampai 25. Saya tempel peraturan, banyaknya aturannya. Siswa harus begini, dilarang begini, tertempel semua di kaca kali jendela. Tapi kenyataannya masih banyak yang dilanggar semua. Maka ada metode baru, yaitu keyakinan kelas. Menurut Gasser, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Misalnya begini, kita di masyarakat kita bawa motor, aturannya adalah pakai helm. Kita pakai helm. Kita disuruh pakai masker, kita pakai masker. Bagi sebagian orang yang menganggap aturan, dia tidak tahu bahwa ada nilai keselamatan di dalamnya. Menggunakan helm karena
mau selamat kalau kecelakaan. Kita pakai masker karena mau sehat. Nah, nilai-nilai inilah yang kita mau tanamkan di kelas kita. Bukan harus memakai helm, dilarang tidak memakai helm misalnya. Tetapi nilai keselamatan yang kita pakai di kelas-kelas kita. Keyakinan kelasnya kita nanti bukan lagi siswa dilarang mengeluarkan baju, siswa dilarang menggunakan aksesoris berlebihan. Nanti redaksinya bukan lagi begitu di kelas, nanti kita buat. Kemarin saya sudah buat kelas 9 itu, saya izin karena tidak wali kelasnya. Saya mau praktikkan bagaimana kegiatan kelas itu. Kegiatan kelas itu kan kita nilai-nilai abstrak. Coba kita lihat. Pembentukan kegiatan kelas. Kegiatan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci, yang konkret. Kalau peraturan kan jelas dia, dilarang menggunakan handphone, dilarang menggunakan aksesoris. Konkret, kelihatan aturannya. Kalau kegiatan kelas itu abstrak. Misalnya kita saling hargai abstrak ya. Kita tidak bisa karena banyak yang punya tindakannya dia saling menghargai, saling menghormati, menjaga kebersihan. Abstrak dia. Kalau kayak begini, aturan kelas dilarang membawa handphone, langsung ke poinnya. Selanjutnya, kegiatan kelas itu berupa pernyataan universal. Karena kebaikan biasanya berlaku sama semua. Kalau nilai kebaikan di kelas 7A akan baik, itu sopan. Di kelas 7B sama, 9A sama. Itu namanya bersifat universal. Karena ada sebagian tempat tidak tabik di depan orang itu biasa-biasa saja, tapi di tempat lain tidak tabik, tidak sopan. Nah, kita tidak pakai itu. Kita yang berlaku universal, misalnya bicara jujur, dimanapun jujur itu tetap baik. Ini yang kita tanamkan di kelas kita masing-masing. Pernyataan ini, sebentar saya kasih contohnya di kelas. Selanjutnya, pernyataan kegiatan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan bentuk negatif. Kalau negatif misalnya dilarang membawa handphone, dilarang menyontek, itu kan negatif, kata dilarang duluan. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas yang kita buat maksimal 7 keyakinan kelas supaya gampang diingat dan diterapkan. Dan kita buat keyakinan kelas yang bisa dilakukan di kelas masing-masing. Jangan kita buat yang terlalu wow kedengarannya tapi tidak bisa diterapkan. Misalnya gemar membaca bagus ini, tapi sepertinya susah kita terapkan di kelas karena kita bisa pras di kelas yang kita belum ada buku-bukunya. Jadi kita buat sesuatu nilai keyakinan kelas tidak terlalu banyak dan bisa dilaksanakan oleh semua warga kelas. Selanjutnya, dalam pembuatan keyakinan kelas hendaknya siswa ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan berpendapat. Dan terakhir, kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan yang kita buat masih sesuai atau tidak? Kita evaluasi terus, bisa berkala setiap bulan atau setiap semester. Nah, keyakinan kelas sebentar kita lihat contohnya. Bagaimana keyakinan kelas? Sekarang kita lihat dulu mungkin kebutuhan dasar manusia. Ini yang menjadi dasar biasanya orang berbuat. Setelah kita tahu kenapa dia berbuat sesuatu, kita bisalah berikan penanganannya. Karena semua orang berbuat sesuatu itu ada kebutuhan dasar yang dia penuhi, ada tujuan yang dilakukan. Nah, kebutuhan dasar sebentar kita lihat di kasusnya. Kebutuhan dasar itu ada 5. Jadi orang melakukan sesuatu itu tujuannya cuma ini saja. Kalau bukan dia bertahan hidup, berarti dia ingin penuhi kebutuhan kesenangan, dia ingin penuhi cinta dan kasih sayang, dia ingin penguasaan, dia ingin kebebasan. Kelima kebutuhan ini adalah yang mendasari orang berbuat pelanggaran, berbuat kebaikan.
Ini yang dilakukan. Ini dasarnya. Kenapa anak kita suka melanggar? Kita cari apa yang ingin penuhi. Kita kembali. Ini ada satu kasus, Bu. Kita coba masing-masing bagaimana jika kita menjadi Ibu Ambar. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 SD, berita hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Pertanyaannya, jika ibu-ibu menghadapi situasi seperti itu apa yang akan ibu lakukan? Menurut ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba kita anu berat ibu-ibu atau bapak menjadi Ibu Ambar. Kira-kira apa yang akan kita lakukan jika siswanya dia suka ambil makanan temannya dengan paksa? Kira-kira apa yang akan ibu-ibu lakukan? Kemudian kira-kira apa alasan Doni dia lakukan itu? Oke, lapar. Kita tampung dulu. Oke. Jadi yang pertama kita lakukan apa? Kalau dapati kasus seperti ini, tegur. Apalagi kira-kira, Bu? Ditanya dulu biasanya. Ya. Jadi itu fungsi wali kelas ini. Mungkin alasan guru itu berbuat seperti itu hanya iseng saja karena kurang pekerjaan. Oke. Sudah jawaban tadi semua ada nanti posisinya itu. Kalau dia iseng itu dia kebutuhan apa yang dia penuhi. Kalau dia kena lapar, kebutuhan apa yang dia penuhi. Kalau dia iseng mungkin kurang perhatian jadi. Iya. Iya, begitu jawabannya itu. Sebentar kalian. Kira-kira kalau menurut Bapak kita sebagai wali kelas yang kita punya siswa begini, kelas 9 tadi, bisa tiba-tiba teman suka iseng begini, apa yang kita melakukan sama siswa yang melakukan hal yang begini? Kita sudah tadi kembali di disiplin positif yang dihilangkan hukuman. Itu berapa hukuman fisik ini? Untuk hukuman verbal yang dihilangkan. Kita menjadi manajer nanti. Jadi itu tidak cakup lagi urusan anak karena kita sebagai manajer kita antara anak dia buat solusi. Karena kita wali kelas ini guru. Siswa tadi dia suka lupa dengan temannya. Yang pertama kita lakukan apa? Dipanggil dulu. Dipanggil dulu. Yang ditanya lalu diberikan masukan-masukan mungkin secara nasihat. Itu protapnya dia. Program tetapnya selalu seperti maksud tadi, dipanggil dulu, ditanya dulu, jangan langsung divonis. Jadi protapnya itu tetap dipanggil, ditanya dulu. Jadi punya masalah, tanya dulu. Karena seperti tadi, semua tindakan itu ada tujuannya. Semua perlaku itu ada tujuannya. Oke, kita lanjut. Sudah dua jawaban tadi dari teman-teman yang diwakili sini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jawaban Ibu Dewi tadi. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seks sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus tadi, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan, maka kebutuhan yang dia ingin penuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi dia penuhi kebutuhan untuk bertahan hidup yang pertama. Terus bagaimana penyelesaiannya? Nanti restitusi kita lihat. Kalau anaknya melakukan karena kebutuhan bertahan hidup itu bagaimana penyelesaiannya? Yang kedua, orang melakukan sesuatu itu dasarnya adalah karena cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki kebutuhan
dan meliputi kebutuhan untuk hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, dalam kasus di atas, apabila Doni dia jawab bahwa alasannya mengambil bekal temanya karena dia merasa senang temanya juga memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya pada gurunya melaporkan pada orang tuanya jadi perhatian sama dia jadi perhatian sama orang tuanya, jadi dia sengaja ditegur oleh gurunya karena gurunya pasti melapor. Nah, ada lagi di sekolah kita ini kayaknya 5-5 ini. Ada lagi kita lihat penguasaan. Ini mungkin yang banyak ini. Oke, apa itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan? Anak-anak itu dia berbuat sesuatu, motivasinya adalah berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan mengeraskan diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk yang berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya ditakut, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kekuasaan. Kita lihat sebentar bagaimana menangani ini. Jadi alam ini biasanya. Nah, Alimin. Kalau Alimin mungkin dia tidak suka kasih kasih tahu temannya mungkin. Ya. Nanti kita lihat kebutuhan apa yang kebutuhan Alimin. Penanganannya gampang ini restitusi. Saya lihat tidak guru santai bagi kelas. Yang selanjutnya kebebasan. Ini juga mungkin banyak. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal yang baru. Bila jawaban dari dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya di rumah, karena ibunya selalu merupakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makan teman-temannya yang beragam. Maka Doni sedang memenuhi kebutuhannya untuk kebebasan memilih makan sesuai dengan seleranya, kebebasan melakukan sesuatu karena dia ingin mencoba. Ya. Kalau kita bawa jajan tadi yang pertama itu bertahan hidup. Yang terakhir ini kesenangan, seperti dikatakan Bu tadi. Ada juga anak-anak itu kebutuhan dan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak yang kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan, bahkan saat bertingkah laku, bahkan saat bertingkah buruk. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa dia melakukannya karena ingin saja, dan dia senang melihat sebagai teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya dan kesenangan. Ada yang kisah-kisah begitu, yang senang melihat temannya menderita. Iya. Jadi hanya 5 menit saja dasar orang berbuat ini. Hanya memenuhi. Yang menjadi masalah adalah dia memenuhi kebutuhannya ini dengan cara negatif. Yang kita mau bimbing adalah dia bimbing dengan cara positif. Oke, sekarang posisinya guru dalam menangani masalah anak-anak. Yang pertama, posisinya guru sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Posisi mana yang kita mau ambil untuk menerapkan budaya positif di sekolah? Apakah penghukum, pembuat orang bersalah, teman, monitor atau pemantau, atau manajer? Dan kita lihat di mana posisinya kita masing-masing. Oke, yang pertama itu posisi guru
Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya ini guru-guru begini, kamu lagi. Ya. Kenapa kamu terus yang terlambat? Kenapa? Ini bahasa-bahasanya penghukum ini kalau verbal. Itu bahasa yang nanti saya kasih materi fullnya. Itu bahasa-bahasa yang ternyata kalau guru dia sebagai penghukum. Dari verbalisasi sudah sakitnya anak dari bahasanya. Baru lagi sikapnya. Guru ini biasanya menggunakan hukuman untuk mengambil tindakan kepada anak-anaknya. Hukuman. Jadi anak-anak biasa memilih sikap untuk menghindari hukuman. Jadi motivasinya untuk hadapi guru ini lain motivasinya dia berbuat. Jadi dia akan melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Jadi itu motivasinya anak yang menghadapi guru untuk hukum ini. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kayaknya bapak-bapak jarang menggunakan ini, ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu kalau dia tanya murid, kamu ibu kecil lagi saya, bahasa lembut saja dia gunakan. Anak-anak biasanya kalau yang biasanya dia biasa ini, kita bahasanya seperti ini, sehingga anak-anak itu yang biasa kita tanamkan lintas gagal, misalnya gagal di bagian guru ini. Ini yang kita tanamkan. Yang ketiga, posisinya guru sebagai teman, dan ini mungkin yang banyak dilakukan. Harapan kita bisa juga di sini. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan hubungan untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya kalau teman-teman guru yang ambil posisi ini, coba bantu bapak dulu untuk ini, bantu ibu dulu untuk ini. Kita bicara santai dengan siswa yang kita. Demi bapak melakukan ini. Ini biasanya bicara teman. Negatifnya yang begini, biasanya anak-anak yang dia taat sama yang dia terpangkat saja. Dampak negatifnya kalau kita ambil posisi sebagai teman. Jadi biasanya tidak taat sama guru lain. Hanya guru saja yang dia anggap mau lindungi dia. Karena biasanya saya komunikasi dengan guru-guru pikir untuk masalah yang saya atasi. Kita bantu itu anak-anak, sehingga anak rasa dia dilindungi oleh guru itu. Ketika guru lain yang ajak dia, di sini biasanya dia tidak tahu, tidak mendengar. Ini negatifnya kalau kita menempatkan diri sebagai teman. Bagus dia kalau anak-anak sebagai teman. Kalau positifnya, karena dia selalu dengar apa yang kita sampaikan. Hanya masalahnya kita saja yang dengar, guru lain tidak. Selanjutnya monitor pemantau. Ini adalah posisi guru yang mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang dalam posisi pemantau. Biasanya begini kalau guru pemantau, untuk berbuat apa? Melanggar aturan mana? Apa hukumannya? Dia tidak ada hubungan pribadi dengan siswa, hanya diikuti aturan saja. Kalau terdapat apa hukumannya? Ini. Maka anak akan berbuat hukuman sesuai dengan aturan yang ada. Tidak susah dia kalau memantau. Cukup kita lihat aturan apa yang dilanggar, apa sanksinya, sudah. Jadi posisi ini anak-anak dihukum pun tidak akan merasa bersalah, tidak kesal dia karena kita tahu pelanggarannya. Karena ada di aturannya, aturan sekolah. Dan terakhir adalah posisi manajer. Nah, di sini posisi yang kita mau harapan wali kelas bisa milih ini. Wali kelas nanti jadi manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita bantu saja siswa untuk dapat solusi atas pelanggarannya. Seseorang yang ada dalam kita bilang di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kita mengambil posisi kembali sebagai pemantau atau sebagai teman. Nah, harapannya kita sebagai wali kelas nanti begini, jadi kita mau hukum atau menghakikan anak, apalagi sampai kita kasih masalah dia, kita cukup paling rendah kita sebagai pemantau atau teman. Ya, bagaimana aturan di sekolahnya kita? Apa hukumannya? Paling rendah di situ. Kalau kita bisa berikan solusi, ini yang lebih bagus. Anak-anak kita tawarkan atau kira-kira apa solusinya kalau berbuat begini supaya tidak perlu dilakukan lagi hal yang sama. Ini bisa kita anak-anak bikin solusi. Kalau dia pilih solusi biasanya dia akan terangkat lagi kesalahan yang sama karena dia membuat solusinya. Kemarin saya praktekkan waktu saat ulangan Rizal dengan Sumida, sehingga kemarin hati-hati kumpul karena dari situ tuh. Jadi dia kembali ke kelas, dia ajak teman-temannya kalau mau masuk ulangan hati kumpul. Pertama dia kumpul. Ini solusinya yang ditawarkan itu. Nah, kita masuk di materi terakhir tentang penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bedanya apa? Kalau anak-anak melanggar kemudian orientasinya adalah menebus kesalahan, cepat selesai itu. Minta maaf, dia ganti-ganti, maka anak-anak akan menganggap selesai masalah. Tapi kalau dia belajar dari kesalahan, dia evaluasi tindakan yang salah, mengganggu keselamatan teman-temannya, bisa jadi dia buat pembelajaran dari tindakannya itu. Ternyata saya punya tindakan salah, maka dia akan berbuat baik kembali kepada yang dia langgar dan tidak akan dia ganggu lagi yang melakukan hal yang sama lagi pada teman-teman yang lain karena dia sudah tahu bahwa dia salah melakukan hal itu. Bedanya dengan berbuat salah, cepat kesalahan diselesaikan, minta maaf selesai, ganti rugi selesai. Tapi anak-anak bisa jadi melakukan hal yang sama lagi karena dianggap selesai masalah yang sebelumnya. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan, di mana di sini cara penyelesaiannya adalah anak-anak melihat, mengevaluasi tindakannya, kemudian dia tahu dia salah, maka dia mencari hal-hal yang bisa memperbaiki hubungannya dengan temannya kalau dia punya kesalahan dengan teman. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Seperti tadi, kalau anak-anak bermasalah, kita tawarkan kalau dia bisa bersolusi. Bagaimana kalau kamu berbuat begini? Tapi masuk dalam bentuk tawaran. Jangan sampai kita tawarkan juga solusi, tapi ada kayak paksaan. Aku begini saja nih. Itu tawaran tapi isinya hampir terpaksa. Dia pilih mengikuti kita punya tindakan untuk siswa karena dia kembali lagi menghindari ketidaknyamanan. Sudahlah saya ikut saya sarannya Pak Guru daripada saya lama-lama di sini. Oke, restitusi itu tawaran. Kita tawarkan sama anak solusinya kalau kita bisa buat solusi. Jadi kalau kita buat solusi, alhamdulillah. Yang penting yang kita paksakan solusi itu, karena orientasinya itu bukan dari dalam dirinya, tapi dari luar dari perusahaan. Yang terakhir, yang keempat, restitusi menuntut anak untuk melihat dalam dirinya. Maka dia akan bertanya, apakah saya mau dikasih begini? Kalau dia melakukan kesalahan, kemudian apa yang terjadi kalau saya dikasih hal yang sama? Ini adalah anak-anak inilah restitusi. Dia mengevaluasi dirinya. Kalau dia tidak mau dikasih begitu sama temannya, maka dia tidak akan melakukan hal yang sama kepada temannya. Yang keenam, restitusi
mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Kalau kita ataskan anak di restitusi, kita cari dulu apa yang dia butuhkan. Setelah kita dapatkan apa yang dia butuhkan, kita pilih tindakannya. Seperti kalau kebutuhan yang dibutuhkan misalnya kekuasaan, kita tinggal tanamkan saja, tanamkan konsep-konsep nilai. Konsep nilai memang tidak cepat dia lupa sikapnya, karena memang begitu kalau sikap karakter perlahan. Tapi kalau setiap kali kita tanamkan, maka dia mengambil tindakan itu berdasarkan pengetahuan yang dia miliki. Karena setiap kali kita tanamkan, maka dia akan bersikap sesuai yang ada dalam otaknya. Karena kita tanamkan terus kebaikan, nilai kebaikan, insya Allah dia berbuat begitu. Itu konsepnya penanam karakter. Kelima, oke. Rangkai, namanya apa berarti? Oh iya, namanya apa? Restitusi itu adalah cara yang paling baik, ya, karena di sini adalah menang-menang. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita fokusnya memperbaiki sikap anak, bukan kita mau menyalahkan tindakannya. Sudahlah, tindakannya itu sudah kita anggap semua orang pernah berbuat salah, tapi bagaimana anak-anak supaya tidak melakukan hal yang sama lagi kepada teman-temannya. Jadi fokusnya kita memberikan solusi kepada perbaikan karakternya anak-anak. Yang selanjutnya, restitusi menguatkan. Restitusi menguatkan maksudnya begini, kita memberikan solusi pada anak-anak, bukan memisahkan dia dari kelompoknya. Biasanya kalau anak-anak dia melanggar, bisa kita pisahkan. Ini yang kita mau hilangkan. Jangan kita pisahkan anak-anak dari kelompoknya. Kalau dia salah, tetap kita gabungkan saja, kita kasih solusi dalam kelas. Kapan kita pisahkan dia, tidak apa solusinya, bahkan anak-anak ketinggalan hatinya. Restitusi fokus pada solusi. Solusinya seperti tadi, apa motivasinya dia melakukan, apa kebutuhan yang dia penuhi. Nah, solusinya kita buat sesuai dengan kebutuhan yang dipenuhi tadi. Kalau yang butuh kasih sayang, maka solusinya ibu guru kasih sayang ke anak. Iya bu, mungkin dia pernah kasih sayang sama teman-teman orang tuanya, maka kasih perhatian khusus dengan anak begini. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang dipenuhi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Saya minta maaf ini, biasanya kalau kita di kelas, kita akan buku, kita kasih keluar anak-anak. Cukup sampai hari ini, karena kita tahu dia punya teori, anak-anak yang saat itu tidak dipisahkan dari kelompoknya. Karena kalau begitu, kita tidak dapatkan solusinya itu. Dia ketinggalan di materi, kemudian hukumnya tidak sesuai dengan pelanggarannya. Dia tidak kerjakan PR, tapi tidak keluar. Harusnya hukumannya apa? Kerjakan PR. Iya. Begitu hukuman itu hukuman seharusnya. Tidak menyalin, harusnya kasih menyalin. Bukan di sini, jebrol. Karena kita akan pisahkan dia dengan teman-temannya, kemudian tidak sesuai dengan prinsip memberikan disiplin positif. Anak-anak terlambat, kasih tahu masuk dia. Mungkin dia lari 15 menit karena hukuman. Setelah dia masuk kelas, temannya keluar, dia pun keluar 15 menit karena dia ketinggalan, masih menyelesaikan. Itu bentuk disiplin hukum. Jadi kita pisahkan anak-anak dari kelompoknya. Ya, tidak sampai tujuannya kita. Ini tahapannya. Tahapannya untuk menyelesaikan masalah dalam restitusi. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita stabilkan dulu identitasnya anak. Setelah tanya-tanya, kenapa tadi seperti protapnya yang saya bilang Pak Rusmin, protapnya sudah tetap, mulai stabilkan. Misalnya pelanggarannya, kita stabilkan dengan pertanyaan. Sebentar kita semua pertanyaannya. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Kita stabilkan dengan bahasa begini. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah tersebut. Semua berlaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar.
Ini dia sedikit restitusi. Yang pertama, stabilkan dulu. Kita stabilkan bagaimana pertanyaan anak. Ini dulu. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat salah. Bisa jadi kamu berbuat lebih parah lagi. Ini kasih tadi dulu supaya dia tenang-tenang kalau berbuat salah. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tapi ini adalah setelah kita kasih pertanyaan ini anak, mulai tenang dia. Stabil di dalam pertanyaan, mulai dia mau jujur. Setelah itu, validasi pertanyaan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pasti anak punya alasan seperti tadi. Semua tindakan ada tujuannya, ada alasannya. Bahkan pelanggaran pun melanggar itu alasannya karena kenapa dilakukan. Jadi jangan dihukum, tanya dulu. Kamu tentu punya alasan melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya begitu anak kita. Nah, setelah dia tenang, kita validasi tindakannya, kita kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kita tidak sepakati? Misalnya saling menghargai, kita yakini. Kenapa kau langgar keyakinan kelas yang kita buat? Kenapa kau bisa tidak sopan dengan temanmu? Kau hati kurung. Kita keyakinan keyakinan kelas. Makanya sementara wali kelas pulang ke kelas, kita buat keyakinan kelas, kita ganti aturan. Keyakinan kelas ini mereka akan buat seperti apa yang mereka sanggup saja. Jangan kita buat yang tidak bisa mereka lakukan. Kita sepakati buat bersama. Oke, kita lihat. Nah, stabilkan kelas. Ini pertanyaannya. Bisa tambah lagi. Berbuat salah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari persoalan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Ini kita stabilkan anak-anak. Kalau sesuatu yang begini anak-anak, mulai tenang nih. Tidak melanggar, mulai tenang. Insya Allah dia akan sampaikan secara jujur apa alasannya dia berbuat sesuatu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk daripada ini. Bisa jadi kamu buat yang lebih buruk kalau kamu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah menulis sesuatu yang membuatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Ini adalah validasi tindakan. Dan yang terakhir adalah menaikkan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini adalah proses segitiga restitusi. Harapannya nanti di kelas kita selesaikan masalah yang begini. Anak-anak yang cari solusi. Jangan di kita, kecuali anak-anak yang tertentu yang biar dia sampaikan pendapat kita tahu, kita bantu tawarkan solusinya. Solusinya seperti apa, kebutuhannya. Seperti kemarin saya buat identifikasi permasalahannya anak yang 8 orang itu. Ternyata solusinya masalahnya adalah sebagian capek menulis, sebagian masalahnya lebih nyaman di pasar, sebagian motivasinya ke sekolah untuk bertemu teman-teman. Dari wawancara saya dapat ibu ternyata ini anak di kelas itu tidak senang memang, lebih hanya kerja di rumah dan dari sekolah. Nah, jadi di dalam kelas kita ubah seperti tadi filosofinya Kejar Dewantara. Bahagia masuk, bahagia keluar. Jangan kita berbagi diri kita dengan hal-hal yang rumit. Oke, saya kira itu tentang restitusi. Kita lihat di kelas Bu. Saya sudah buat di kelas 9A itu. Jadi kelas 9. Contohnya ini di kelas di sekolah di Bapak. Bikin contohnya di kelas.
Dia menggunakan bahasa yang singkat tentang hal-hal yang nilai-nilai yang baik universal, menjaga kebersihan kelas dan anak sekolah, saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama, mengambil keputusan yang musyawarah, semangat belajar, memberdayakan membaca, disiplin. Kalau kita membuat bagusnya itu di kelas, kita buat saja bagaimana hubungannya siswa dengan siswa, hubungannya siswa dengan kelas, hubungannya siswa dengan guru, atau utama lagi hubungan siswa dengan Tuhan. Jadi 4 nilai utama menjadi dasar kita berbuat. Misalnya kita tanamkan budaya positif, religius, berdoa setiap mengawali kegiatan. Inilah budaya positif yang kita tanamkan melalui keyakinan kelas. Tiba-tiba kita tidak berdoa waktu belajar, selesai berdoa kita bisa tanya kenapa tidak berdoa, bagaimana keyakinan kelas yang kita buat. Dari sini kan kita buat, saya kira kita sudah sepakati ini bahwa kegiatan kelas ini kita bisa lakukan bersama. Saya kira itu kalau ada yang kita mau sharing, bisa kita solusinya tidak susah. Anak-anak yang di slide awal, saya tahu dulu ya. Ini yang menarik ini. Diajar filosofi diajar. Kita mau tuntun anak-anak sesuai dengan desi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan materi cukup jelas. Tapi ada hal-hal yang mungkin di tengah-tengah, jadi saya ingin komentari sedikit, sekaligus mungkin bertanya dan mungkin mencari solusi. Yang pertama adalah tentang merdeka belajar. Ya. Guru memberikan kemerdekaan kepada anak dalam menentukan cara belajarnya, ya. Tergantung pada kondisi apa. Kita lihat kondisi hari ini bahwa anak-anak seperti kita ini mau dimerdekakan seperti apa ini belajar ini, ya, kondisinya ini. Ya, katakanlah misalnya di kelas 8 bulan, si Alami kalau diarahkan dia lebih banyak bicaranya daripada guru. Di kelas 7 ikut gabung dengan temannya, tapi yang mulutnya. Ini yang seperti apa yang diberikan merdeka belajar. Kemudian kemerdekaan belajar terkait dengan kebutuhan dasar. Di manakah seperti itu letaknya kebutuhan dasar apa sebenarnya yang dia mau? Kemudian selanjutnya posisi guru. Saya catat saya di akbar betul-betul saya minum. Ya. Menarik juga. Ya. Karena supaya kita bisa carikan solusi sekitar dengan sekolah kita seperti apa, ya, bukan berarti saya harus komentar seperti apa, tapi bagaimana kita cari solusi supaya bagaimana sekolah kita bagus. Kemudian yang tadi posisi guru, kemudian yang selanjutnya adalah solusi atau segitiga restitusi. Ya, kita berikan solusi seperti apa supaya anak-anak itu kira-kira lagi memahami bahasa gurunya. Nah, jangan begini, jangan ganggu temanmu. Nah, kalau bermain jangan kasar-kasar. Nah, kalau agak-agak tidak bisa disentuh, jangan ikut gabung mainnya gitu. Nah, saya kira ini adalah kita perlu pikirkan seperti apa, merdeka seperti apa yang harus diberikan. Dan yang terakhir adalah kembali kepada guru kelas, wali kelas, keyakinan kelas mau dibuat seperti apa itu dengan kondisi kita punya murid ini yang notabene kadang gempa bumi, kadang tsunami dan lain sebagainya. Saya pikir saya kembalikan ke materi. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Menarik sekali tadi. Yang pertama merdeka belajar. Guru memberikan kemerdekaan kepada anak dalam menentukan cara belajarnya. Saya lupa sampaikan tadi bahwa teorinya itu pendidikan. Yang pertama ada namanya tabula rasa, ada teori rasa. Ada yang teori mengatakan bahwa anak dilahirkan bagaikan kertas yang kosong, tergantung orang tuanya, tergantung gurunya yang mau bentuk bagaimana itu anak. Teori ini sudah mulai hilang karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya teori yang kedua adalah anak dilahirkan
sebagai kertas yang telah tertulis sama dia punya wataknya. Tugasnya seorang guru adalah menebalkan hal-hal yang baik sehingga karakter yang buruk itu menjadi tidak nampak sehingga terabaikan. Dari itu fokusnya guru, kita tidak bisa berubah anak-anak sesuai dengan kehendak kita. Karena seperti tadi, bahwa anak itu ada dia punya watak bawaan yang kita bisa tebalkan, yang tidak ada kita tidak bisa tanamkan yang baru. Karena teorinya begitu. Nah, bagaimana dengan kelas-kelas 8A? Mereka belajar bagaimana yang kita mau tanamkan. Mereka belajar ini maksudnya kita di kelas, kita kasih anak-anak silakan belajar sesuai gaya belajar anak-anak. Misalnya kelas 8A, 82 itu anak-anaknya hampir semua membaca kurang lancar. Apa kebutuhannya mereka? Kita sesuai kebutuhannya. Nah, mereka itu senang kalau dikasih literasi dulu. Mereka tidak bosan. Kita literasi. Jangan kita samakan pencapaiannya 8A dan 8B. Setengah mati sekali. Karena nanti itu ada namanya belajar berdiferensiasi. Kita ajarkan anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Di 8B kita turunkan standar kita. Bisa jadi tujuannya di kelas 8A3, di 8B satu saya dulu. Karena kebutuhan mereka yang paling utama adalah membaca. Kurang literasi 8A, 82. Anak-anak jangan di dalam kelas karena tidak harus banyak materinya. Kemudian kalau literasi kan kita bisa sesekali belajar sambil melakukan, atau bisa sesekali kita kasih keluar. Anak senang itu. Nah, mereka dia sesuai kebutuhannya dia belajar, kemudian dia ditertibkan oleh cara mengajar kita. Kalau kita bersamakan semua cara mengajar kita di 8A dengan 8B, gurunya yang tersisa 8B. Karena memang beda-beda, sehingga kita pindahkan kemarin karena supaya cara mengajarnya sedikit bisa kita sesuaikan. Itu merdeka belajar. Kata kuncinya Pak, kita tidak bisa merubah karakter anak-anak karena kita hanya bisa menyebarkan yang ada saja. Kita tanamkan terus, tanamkan saja kebaikan, tanamkan saja nilai yang kita yakini. Karena dia tidak spontan. Lama pikir kalau karakter kita tanamkan. Sudah begitu dia karakter. Yang kedua, kebutuhan apa yang dibutuhkan anak kelas 8 ini? 8B lah kita jadikan contoh. Kita lihat seperti alam misalnya. Alam itu selalu diindikasi teman-temannya. Dia selalu ingin bebas. Alam, dia selalu menjadikan sekolah sesuai dengan kehendaknya. Itu alam. Nah, bagaimana solusinya? Langsung kita kasih gabung dengan solusi distribusinya alam ini. Alam ini bebas. Nah, kita tanamkanlah nilai Pak. Kemarin saya tanamkan itu bahwa wastafel ini saya bilang ini alam. Dia tidak tanah liat. Tanah liat yang ditempa, yang injak-injak, yang dibukul-bukul, yang dibakar, habis itu dicat dibakar lagi. Jadilah dia wastafel yang gila. Kita tanamkan ini, tanamkan terus. Orang mau jadi bagus itu memang ada yang korbankan, ada yang sakit, ada penderitaan yang didapati. Kita tanamkan ini sama anak kita, supaya oh iya dia mulai tanamkan kita terbaru dalam dirinya. Oh ternyata betul. Kalau tidak mau susah, kenapa harus sekolah? Kita sekolah itu kita tanamkan karena ada harapan yang kita ingin capai di saat kita dewasa nanti. Restitusinya apa? Kita tanamkan keinginan yang baik setelah sekolah nanti. Kamu jadi apakah setelah sekolah lah? Kamu bagaimana hidupmu? Jadi kita tanamkan tujuannya dia. Kita mulai tanamkan keyakinannya. Dia mau jadi apa nanti? Dia mau jadi seperti apa? Bagaimana kamu penuhi? Apakah spontan dia langsung ikut? Tidak. Namanya karakter. Kita tanamkan saja terus. Nah, kalau keyakinan kelas kita buat, kita tawarkan anak-anak yang buat. Hanya dikasih gambaran saja. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita mau sepakati di dalam kelas kita masing-masing.
Nilai kebajikan itu hubungannya kita dengan teman, hubungannya kita dengan guru, hubungannya kita dengan kelas, hubungannya kita dengan Tuhan. Bagaimana nilai yang baik kita dengan teman? Bisa saling menghargai, saling menghormati. Bagaimana dengan guru? Sopan santun. Bagaimana dengan Tuhan? Religius. Bagaimana dengan lingkunganmu? Menjaga kebersihan kelas. Kita buat saja yang gampang, jangan terlalu banyak. Saya kira begitu. Hanya kita fokus kepada belajar saya dulu. Apa? Saya tertarik kepada belajar tadi. Intinya anak, kita kasih kebebasan mereka mengerjakan tugas seperti apa yang dia bisa, yang dia mau. Kemarin saya itu tentang 8B. 8B tentang kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional tujuan pembelajarannya adalah salah satunya untuk mengetahui kondisi bangsa Indonesia sebelum pada tahun 1998. Di kelas 8 cepat 8B dia menyampaikan saja kondisinya bangsa Indonesia tidak tahu. Langkah apa yang saya lakukan sudah mereka belajar. Mereka berkelompok dulu, sambung menyambung, mereka sampaikan kondisinya. Dari Wahyu, begini pertama kondisinya, disambung lagi sama mungkin siapa? Rizky. Nah pada akhirnya menjadi satu yang utuh mereka sampaikan itu kondisinya bangsa Indonesia. Jadi kita buat mereka tetap belajar, tapi tidak kita juga tersiksa, anak-anak juga senang. Jadi kita datang sekolah, sebagian mungkin lebih ingin belajar, tapi sebagiannya rindu dengan kita. Karena cara belajarnya sesuai dengan mereka punya sesuai kepada mereka. Saya kira begitu Pak. Silakan kita tambahkan lagi kalau ada yang kita mau dalami terkait filosofi bimbingan kehidupan antara ini. Bila ada hal yang saya pahami, saya tanyakan kembali kepada Pak sahabat kami. Biasanya ini kalau ketika belajar ini ada anak-anak yang hobi menulis, dia tahu sampaikan pendapatnya, agar dia terus pendapatnya, atau dia malu, dia rekam audionya dan kirimkan kita. Bermanfaat tidak untuk hidupnya? Biasanya bermanfaat karena mereka menjadi kreatif membuat konten-konten sehingga untuk lebih nanti bisa menjadi pekerjaannya. Saya kira itu. Kemudian dia Bu. Kita di petani saja kita tanam, bibit kita sampai saja, kita rawat. Harapannya adalah jangan sampai bibit bagus, dia datang ke sini, hasilnya tidak bagus, itu kita hindari. Bibit bagus datang ke sekolah ini, tiba-tiba hasilnya sama saja dengan bibit yang tidak bagus. Kesimpulannya begini, yang pertama kita tidak punya hak, kita tidak punya kekuasaan untuk membentuk sikapnya anak, tapi kita hanya bisa mengarahkan saja. Kemudian kita belajar dalam kelas selalu dengan kebutuhan anak, kasih selingan main-main, main-main. Mungkin kita malu-malu untuk kesempatan anak, kasih main-main saja. 15 menit main materi, 10 menit lagi main-main. Kenapa begitu? Tidak bosan anak-anak. Kita juga lama-lama gas materi, tidak ada yang masuk. Apalagi saya selalu matematika, karena matematika ini
berdiskusi dengan kehidupan kita di masyarakat itu sangat penting sekali. Kasih kontekstual saja ya. Mari sudah dirasakan manfaat itu anak-anak matematika waktu penjelajahan. Mereka mau berbohong, kita tahu tinggi pohon. Oh ternyata kalau saya matematika katanya saya bisa tahu itu. Iya, berapa tinggi pohon. Dirasakan manfaatnya matematika untuk kehidupannya. Tinggi bayangan. Dengan tinggi apa benda? Iya kan? Pada rasakan manfaatnya itu paling. Ya saya kalau materi bayangan, pada terus itu. Dirasakan manfaat di luar. Kalau tidak rasakan begitu nanti saya ingin kita bisa melepas masalah ini supaya enak. Hanya karena tugas kita terpaksa buat forum resmi. Demikian, bila ada kesalahan memaafkan. Hal-hal yang tidak belum clear kita diskusikan di luar. Harapannya adalah kita tetap mengisi kelas kita menjadikan diri kita sebagai among, kita tuntun segala potensi anak sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan perkembangan zaman, dan kita berikan pelajaran yang berpihak kepada mereka bahwa mereka itu butuh bermain. Demikian, bila salah kata memaafkan, hal-hal yang belum jelas nanti kita diskusikan duluan. Saya akan tanya kepada Pak Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.